Kalau perilaku fisik kan dulu emang ada, kayak ditampar itu ada, tampar, dipukul itu ada. Itu pun aku ngalamin. Ini dulu juga kan sini itu sampai kena las. Kena las emang disengaja dikasih. Kena sini ini ada, sini dulu ada, bukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Nope. Ya, terima kasih teman-teman yang udah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di video kali ini aku kedatangan tamu dari jauh, mana mas? Jauh. Dari Yokohama. Dari Yokohama. Ini teman waktu di LPK dulu. Jadi di video kali ini aku mau berbagi pengalaman bagaimana perjalanan job scaffolding, Genba scaffolding. Gimana prosesnya, bagaimana perjalanannya selama di sini, apakah baik-baik saja atau tidak? Gelap gulita. Kenalin sih mas. Perkenalkan, nama Imam Puji Santoso, Biasa dipanggil Bonjol. Mas Imam atau Mas Bonjol. Ada nih temennya satu lagi, Mas Peloh. Satu angkatan ya mas? Enggak, duluan saya. Kalau di LPK duluan 60, tapi berangkatnya Di Genba. Nah, ini buat pengalaman teman-teman yang belum berangkat. Genba itu apa sih mas sebenarnya? Genba itu pekerja lapangan, pekerja lapang, bisa disimpulkan pekerja lapang, pekerja luar. Berarti non pabrik gitu ya, non pabrik kerjanya itu di lapangan lah, intinya kayak di luar gedung lah, membuat gedung kadang-kadang ya. Terus dulu waktu masih di Indonesia itu gambarannya seperti apa? Kalau waktu di Indonesia dulu belum ada gambaran sama sekali. Pokoknya dikasih tahu kamu dapat job di scaffolding, gimana, mau apa enggak? Ya udah, saya jawab mau. Kan mikirnya dulu cepet berangkat, udah tanggungan di Indonesia selesai. Ternyata istimewa. Oke. Nah, jadi setelah ya sampai sekarang ya udah pulang kan? Udah. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Jadi Mas Imam ini udah 5 tahun di Jepang, kerjaan di Genba scaffolding. Itu udah 5 tahun, udah pulang tahun berapa? Pulang tahun keempat. Tahun keempat pulang, ini sudah kembali lagi ke sini. Nah, kalau dia mau balik lagi ke sini berarti kan di Genba itu nggak masalah kan? Nggak masalah. Nah, terus apa kesan pertamanya setelah tiba di Jepang pertama kali, terus kerja pertama kali? Kalau pesan pertama kali datang seneng lah, maksudnya nggak nyangka aja bisa kerja di sini, kerja di negara maju itu nggak nyangka. Kalau pengalaman kerja pertama ya satunya enak, terus diajarin, dikenalin ini makanan ini, minuman ini, diajarin semua. Itu 1 bulan pertama lah. Di situ sekitar 2 bulan kan mau dilepas. Itu kayak apa ya? Kayak ngebilangnya lebih ke kasar. Kasar itu bukan apa ya? Kalau fisik ya ngerasain sih. Fisik pernah ngerasain, sering dimarahin, sering dibentak, itu sering. Soalnya kan udah dilepas, maksudnya biar mentalnya jadi. Ya sedikit tekanan gitu ya. Tekanan ada, pasti ada. Terus, kalau kita ngomongin pahitnya dulu ya. Pahit ya. Kan itu 1 bulan dilepas. Iya. Scaffolding itu sendiri apa sih sebenarnya?
Scaffolding itu kalau ngomongnya di rumah itu apa ya? Staging, perancah bangunan. Perancah bangunan. Scaffolding. Itu di tahun berapa, Mas? Aku tahun pertama itu tekotsu. Tekotsu. Beda. Tahun pertama aku tekotsu, tahun kedua sampai tahun kelima itu asiba. Itu beda. Itu sama-sama gemba sih, tapi beda kerja. Satu jenis cuman beda. Asik tekotsu kan bermacam-macam, ada yang tekotsu tobi, ada Itu gaji pertama di tahun berapa itu gaji pertama? gaji pertama itu 11 di tahun pertama di tahun berapa tahun? 2018 itu 11. Nih Mas Imam kerja di Genba bulan pertama di tahun 2018 ya? 2018 Itu gajinya 1 bulan tuh bersih 11 juta ya, sekitar 11 mangen. Itu buat teman-teman yang belum tahu di Genba itu berapa gaji pertamanya, sekitar 11 juta. Nah sekarang di scaffolding gaji berapa Mas sekarang? bersih 25. Tuh dari 11 juta sampai 25 juta ya teman-teman. Jadi ngomongin gaji, ngomongin pahitnya itu belum ya, realnya kehidupannya di Genba itu seperti apa ya, saya sendiri kurang tahu karena saya kerja di pabrik. Nah ini saya tanya ke Mas Imam, kalau banyak nih di sosial media kan yang kayak kalau ke Jepang itu bahasanya kurang, itu bisa sering kena marah, bisa dibully. Itu benar nggak? Pasti kalau pekerja luar pasti, soalnya kalau pekerja luar kan nggak enaknya gini, kalau pabrik kan udah tetap kan kerjaan ini ukuran ini yang dipegang ini. Kalau di luar nggak, kadang-kadang nanti ada satu tempat ini ngebangun ini, itu pun ukurannya beda, jenis-jenisnya beda, besoknya beda lagi, jadi kayak komunikasi itu kalau emang awal baru datang ke sini nggak menyesuaikan lah, kalau bahasa lebih menyesuaikan. Yang penting ya itu, yang pertama mental, kalau kerja luar mental, kalau bahasa menyesuaikan. Nah ini yang banyak teman-teman yang di rumah tuh, yang di Indonesia yang belum berangkat tuh, banyak yang belum tahu mungkin ya tentang pentingnya mental di sini tuh apa, baik di pabrik ataupun di Genba. Contohnya Mas Imam, pengalaman Mas Imam waktu di tempat kerja yang sekarang itu apa yang paling berkesan buruk, yang sampai ke hati lah intinya, itu apa? Itu lebih ke omongan fisik dalam arti apa ya, kamu udah kerja hampir berapa bulan tapi fisik masih lemah, tapi kerjaan masih belum bisa. Itu lebih ke situ. Kalau perilaku fisik kan dulu emang ada, kayak ditampar itu ada, tampar, dipukul itu ada. Itu pun aku ngalamin. Ini dulu juga kan sini itu sampai kena las. Kena las emang disengaja dikasih. Kena sini, ini ada, sini dulu ada, bekasnya ada. Sampai laporan juga ke KUMI, lapor ke KUMI, akhirnya ya udah apa itu damai. Nah, dari situ perusahaan udah mulai enak. Di luar pun juga udah mulai terbiasa dilepas, soalnya kan udah seiringnya waktu kan udah bisa, dalam arti kerja udah bisa, kalau disuruh ini udah bisa. Nah itu pentingnya mental ya, bimbingan mental. Jadi kalau teman-teman di Indonesia itu ada pendidikan mental itu ya karena kita itu di sini orang asing dan orang Jepang itu benar-benar disiplin. Jadi ya kalau kita nggak punya mental ngikutin kehidupannya orang Jepang itu
akan sulit. Dan kan banyak ya kasus-kasus bunuh diri, terus yang lebih umumnya kabur ada. Itu karena kurangnya mental gitu. Jadi ya teman-teman jangan mikir aku kok mau kerja aja sampai kayak gini. Tapi nanti buktinya di sini tuh memang keras. Apalagi di Gemba. Panas ya panas. Dingin ya dingin. Hujan-hujanan. Apalagi kalau salju gimana? Salju kerja tetap. Salju tetap kerja. Gemba. Jadi ya bersyukur buat teman-teman yang di pabrik ya, di pabrik kerja di dalam ruangan. Bersyukur karena masih banyak teman-teman yang kerjanya lebih berat dan gajinya juga berbeda jauh banyak. Tapi dulu pernah mikirnya gini apa ya, enak ya kerja di pabrik gini, enak, nggak kehujanan, nggak kepanasan, nggak kedinginan. Pernah mikir kayak gitu, tapi banyak cerita dari teman katanya sama aja gitu. Ya udah mikirnya ke positifnya, kalau kerja di luar enaknya kita liburan gratis. Kan terkadang nanti hari ini ke Tokyo, besoknya bisa kemana lagi, sekalian liburan ya. Sekalian liburan gratis lah. Kita mikirnya gitu aja. Kalau masalah pekerjaan ya emang sama-sama berat sih, pekerjaan. Jadi apa ya, enaknya tuh cuma orang lihat gitu ya. Kita yang ngejalanin, kita yang lakuin. Nah itu untuk yang buruknya. Kalau ngomongin gaji itu tadi, nanti kita bahas yang lebih detailnya itu kok bisa gaji segitu, nanti kita bahas sedikit lah. Terus itu kan kesan buruknya ya Mas ya? Iya. Mental, pernah ada pukul lah apa, sampai ya keras lah. Nah sekarang kesan baiknya selama di Gemba Scaffolding itu apa Mas yang sampai dapat? Ya kalau kesan baiknya sih bisa bisa lebih akrab sama orang Jepang. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu liburan gratis. Ya liburan. Terus yang ketiga kita bisa mengenal pekerjaan Gemba, nggak kok cuma scaffolding. Kan kadang-kadang kita ketemu sama orang tagging, ketemu kata wapu, ketemu tukar cerita lah, tukar pengalaman, biar tambah wawasan. Itu sih. Terus ini kan udah 5 tahun ke-5. Ada niatan ini enggak setelah 5 tahun? Tambah lagi. Apa? Iya, kalau niatan tambah ada sih. Di tempat yang sama. Soalnya udah ya kalau keras tapi udah kayak keluarga. Iya, udah mengenal ya, udah kayak udah bisa nyatu sama circle yang lingkungannya itu. Iya, kalau bisa dibilang ya keluarga ketiga lah. Keluarga kedua teman-teman itu keluarga ketiga. Meskipun di kerjaan keras, tapi ya udah, kalau udah dibebasin, udah dilepas itu memang di kerjaan keras. Tapi kalau udah selesai kerja ya udah biasa. Ya itu yang sekarang aja, kita ngomongin yang sekarang, di tahun sekarang gaji Gemba Scaffolding bisa nerima bersih 25 itu satu bulan itu gimana kerjanya? Kalau di setiap perusahaan kan beda-beda, ada yang per jam ada, per hari ada, per bulan ada. Kalau di tempat saya itu per bulan. Jadi mau satu bulan masuk cuma 20 hari, 23 hari itu tetap gaji sama. Soalnya nggak ada lembur, di perusahaan saya nggak ada lembur. 8 jam ya. Kadang-kadang siang pulang. Kalau di perusahaan saya itu pekerjaan selesai ya udah pulang. Mau selesai jam 10 pagi, jam 12 pagi pulang. Kayak borongan ya? Iya, setengah gitu. Ya, borongan. Nah, itu potongannya apa jam? Kalau potongan itu yang pasti nengking, apartemen, air, listrik itu tetap itu ada. Berarti sama aja ya, potongannya sama aja. Tapi kalau dihitung-hitung besaran maksimal loh daripada saya. Bener. 25
itu bersih, Bersih. udah potongan gitu. Udah Ya, terus 8 jam kerja loh. Bayangin. 8 jam kerja aja. 8 jam kerja saja gitu. Itu dapat 25. Di sini lemburnya di tempat aku kerja itu lemburnya banyak. Dari jam 5 sampai jam 7 malam lah. Bisa dibilang seperti itu. Itu nerima enggak nyampe. Ya kalau terus sekarang mungkin nyampe 25 juta. Cuman bedanya kan aku ada lembur gitu Mas. Iya. Sampean nggak ada. Nggak ada. Terus potongan ya sama lah kurang lebih nengkin apa pajak air itu kan sama aja, cuman bedanya di lembur. Kan Nah. soalnya dulu waktu mau tambah kontrak kan ada negosiasi dulu sama Oh. bos, negosiasi ya awalnya nggak nyampe 20 sih awalnya, itu tahun pertama 11, tahun kedua itu 15, tahun ketiga itu 17. Selesai ya kan, selesai negosiasi karena perusahaan masih membutuhkan jasa, maksudnya jasa saya lah, jasa saya teman-teman kan di situ yang apa ya, angkatan senpai lah bisa dibilang kan, saya sama 3 orang lah, dan senpai itu 3 orang termasuk saya. Terus mau pulang itu datang lagi 3 karena kan soal lah dari Indonesia juga? Iya, Indonesia dari situ kan masih membutuhkan. Nah, itu negosiasi ya awalnya mau ngasihnya cuma 20, tapi angkatan saya nggak mau. Kalau 20 nggak mau, mending saya pulang. Ya kalau berani 23 ke atas. Akhirnya di situ deal, ya udah dinikmatin lah sekarang hasilnya. Nah, itu juga bahasa juga pentingnya di situ ya. Iya. Kalau ada urusan seperti itu tuh penting. Contoh kita sakit atau kita dapat perlakuan yang buruk dari orang Jepang ataupun orang asing lainnya yang bekerja di sini, terus ngurus-ngurus surat-surat izin tinggal lah atau pajak, itu pentingnya bahasa di situ ya. Iya. Kalau kita contoh lah masih ini pengen udah 5 tahun gajinya pengen naik, kalau bahasanya kurang mana mungkin ya bisa negosiasinya ngomong, bisa sulit. negosiasi. Jadi meskipun bahasa itu di sini nomor 2 lah ya, kan ada orang asing di sini juga, Vietnam, Filipina, ada yang bahasanya 0 sama sekali tapi tetap kerja. Tapi ya itu komunikasi di tempat kerja itu nggak bisa. Jadi ya pentingnya itu tadi. Nah terakhir Mas ya, Iya. pesannya buat teman-teman yang mau berangkat, terus ya baik di Genta ataupun di mana, atau yang belum dapat job itu apa Mas? Ya kalau pesannya ya tetap semangat, jangan pernah kok mikirnya aku udah lama di LPK, aku udah lama proses kok belum berangkat, kok belum dapat job. Kan semua itu kan rezeki masing-masing, rezeki udah ada yang ngatur. Terus kalau emang udah dapat job ya udah nikmatin aja, jangan pernah ngeluh kok kerjaanku gini ya, kok gajiku gini ya. Soalnya di luar sana masih banyak orang yang pengen berangkat tapi masih belum dapat job, masih belum rezekinya. Jadi ya tetap semangatin lagi belajarnya, siapin mentalnya, siapin badannya. Oke. Nah, apa ya? Itu tadi kalau khususnya Mas, terakhir khususnya yang mau ke scaffolding lah, Iya. itu apa Mas yang perlu dipersiapkan? Scaffolding ya kunci utama sih apa ya, di mental, itu kunci utama mental. Yang kedua itu di fisik. Nah, fisik. Kalau bahasa sih menyesuaikan, kan ya orang sini ya juga wajar lah, maksudnya anak baru datang bahasa masih kurang kan ya, paling Memaklumi ya 1 bulan 2 bulan setengah tahun lah masih memaklumi. Tapi jangan kok dibiasakan olah orang Jepang aja enak kok nggak masalah lah saat nggak bisa bahasa, jangan gitu. Maksudnya orang Jepang itu masih ngasih kita kesempatan buat belajar bahasa, ya udah kita manfaatin, entah itu dengan cara nonton anime, terus iya lebih apa ya, deketin lagi lah orang Jepangnya, ngajak ngobrol,
Jadi misalnya Mas Imam tadi ini ya, kalau disimpulkan untuk yang masih belajar di LPK, nikmatin waktumu belajar dengan sungguh-sungguh di LPK gitu ya. Biar di sini tuh benar-benar apa ya, punya senjata gitu buat ngadepin orang Jepang di sini. Oke Mas Imam, terima kasih ya wes mau tak wawancarai ya, di share ke teman-teman pengalamannya biar tahu. Oke, makasih. Terus selamat liburan juga tahun baru 2023. Nah teman-teman, jangan lupa like and share videonya, semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang belum berangkat tetap semangat belajarnya. Oke, assalamualaikum.